Buka bersama Mazmur pasal 103 ayat yang pertama sampai 5. Mazmur 103 ayat yang pertama sampai 5. AOG yang sudah menemukan katakan amin. Ya, saya bacakan ayat 1, setiap AOG yang luar biasa dicintai Tuhan bacakan ayat 2 bergantian sampai 5. Demikian firman Tuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Ayat 2 silahkan baca bersama-sama, 3, 2, 1. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ayat 5, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Jadi fokus ke ayat 5 berkata begini, dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Tuhan itu yang memuaskan hasrat kita dengan kebaikan. Hanya Tuhan yang bisa memuaskan hasrat manusia. Garis bawahi kalimat itu ya, Tuhan memuaskan hasratku dengan kebaikan. Anak muda itu memang suka, anak muda itu diurapi oleh Tuhan, tenaganya banyak. Saya dulu merasa sangat muda, ya. Tiba-tiba ketika diajak sama AOG begini, pergi berenang, olahraga, bersepeda, langsung gak sanggup. Langsung usia berbicara. Dulu ketika saya masih muda, bukan berarti sekarang sudah tua. Ketika saya masih muda rasanya tenaganya gak habis-habis, gak tidur, besok tetap segar. Anak muda itu memang gairahnya luar biasa, semangatnya luar biasa. Tuhanlah yang akan mengurapi dan membuat semangat itu tujuannya hanya untuk Tuhan. Supaya jangan passion kita itu untuk yang lain. Anak muda itu cenderung karena suka sesuatu, maka dia akan mendewakan sesuatu. Makanya kalau ada idola atau siapa saja, kebanyakan fansnya itu anak muda. Saya pernah punya kesempatan pergi ke Singapura, ketemu Komoro, Pastor Moro yang GMS Singapura. Jadi kalau ke Singapura, temui beliau ya. Kalau nggak ada uang, minta sama beliau. Habis dolar, minta sama beliau. Oke. Pasti diberi doa. Oke. Nah, saya pernah lihat di satu toko, di depannya ada banyak orang yang ngantri, anak-anak muda, ada pakai tenda lagi, kecil-kecil gitu ya. Saya tanya, ini apa ya kok? Mereka ngapain? Oh, mereka lagi ngantri, itu semalaman tidur di situ. Ngapain? Nunggu model sepatu terbaru. Ah, sampai segitunya ya? Kalau lihat orang ngantri mau beli handphone baru kan juga sudah biasa lihat. Ternyata sepatu juga begitu. Anak muda itu memang suka akan sesuatu, tapi bisa kebablasan. Cenderungnya bisa sangat fanatik akan sesuatu. Karena sebenarnya itu adalah kelebihan anak muda, tapi harus diarahkan kepada sesuatu yang benar. Itu pengurapan dari anak muda adalah bisa sangat menyukai sesuatu, dan kalau passionnya di situ bisa sangat berkembang. Jadi kita harus buka hati sama Tuhan, supaya Tuhan memerintah atas kerinduan kita yang paling dalam. Hasrat kita itu harus ditaklukkan kepada Tuhan. Waktu saya cari tahu, hasrat itu artinya apa ya? Dalam bahasa aslinya Alkitab itu hasrat nggak bisa diterjemahkan dengan mudah ke bahasa Indonesia. Hasrat itu ada yang terjemahkan hidup. Jadi Tuhan itu yang akan memuaskan hidup kita dengan kebaikan. Tapi ada juga yang menerjemahkan keinginan. Ada juga yang menerjemahkan tahun-tahun hidup manusia. Ada juga yang menerjemahkan kerinduan yang paling dalam. Jadi hasrat itu adalah sesuatu yang di dalam hati kita sangat deep, sangat dalam, yang kita itu pingin mengisi itu dengan sesuatu, dengan kedudukan, dengan kehebatan, dengan apapun yang kita bisa raih. Tapi nggak bisa, kita bisa beli barang, bosan kemudian. Bisa nabung untuk sepatu terbaik yang kita anggap terbaik, beberapa bulan kemudian kita akan anggap biasa. Sesuatu yang kita sukai, handphone baru, kita nabung untuk itu, setelah beli, kita anggap biasa juga. Ternyata barang atau posisi atau apapun, bahkan pelayanan, itu gak bisa pas di dalam hasrat yang ada dalam hati manusia. Gak bisa, entah kenapa semua barang yang kita cocokkan ke dalam lubang itu gak pernah cocok. Bahkan dalam hubungan-hubungan, ada banyak anak muda
yang terikat dengan hubungan-hubungan yang tidak sehat dan tidak baik, hidup dalam hubungan yang tidak benar, itu berusaha cari sesuatu sebenarnya untuk mengisi hasratnya. Tapi setiap kali dia melakukannya, selalu kosong hatinya. Dia cari jawaban. Dan firman Tuhan berkata, hanya Tuhanlah yang bisa memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Bukan berarti kita nggak mencintai orang lain. Oh hanya Tuhan ya, kalau begitu saya nggak butuh orang lain. Bukan, kita ini makhluk sosial. Ketika kita mendahulukan Tuhan, kita tahu hanya Tuhan yang bisa isi hati kita bisa mengasihi orang lain dengan benar. Jadi hanya Tuhan, bukan barang yang bisa isi hati kita. Beberapa di antara kita pasti mengalaminya. Kok kosong ya hidup saya? Padahal rasanya saya punya banyak fasilitas. Tapi hati saya kosong, kosong gak bisa dijelaskan. Saya pernah mengalaminya, waktu masih muda itu, mengalaminya, rasanya hidup ini hampa, kosong sekali ya, apa tujuan hidup saya? Saya kemudian mengisinya dengan berbagai kegiatan, suka jalan-jalan. Di Manado kan ada yang namanya Bunaken ya, Bunaken itu laut yang terumbu karangnya warna-warni, pergi ke sana, pergi naik gunung, rasanya seneng. Setiap kali pulang ke rumah, kosong lagi hatinya. Apa ya yang bisa mengisi hatiku? Kegiatan apa ya yang membuat saya ini bisa jadi sukacita luar biasa? Dan satu kali ketika saya pergi ke sebuah acara namanya Bible Camp, waktu itu lagi liburan, dan ada hamba Tuhan beritahu, ada orang di sini yang hatinya kosong. Hah? Saya berkata, canggih juga ilmunya pendeta ini, kok bisa tahu saya? Karena saya duduknya di belakang, saya berusaha menyembunyikan diri. Kemudian kalimat berikutnya berkata, sekalipun kamu bersembunyi, Tuhan tahu hatimu. Wah, saya merasa sakti pendetanya. Hari ini juga Tuhan tahu kalau hati kita lagi kosong dan kita lagi cari sesuatu untuk mengisinya. Dan pada waktu itu hamba Tuhannya berkata, hanya satu yang kamu butuhkan. Hanya Yesus yang bisa masuk ke dalam hatimu. Undanglah Yesus. Saya merasa saya orang Kristen, lahirnya Kristen, papa mama Kristen. Kenapa harus terima Yesus? Ternyata pertobatan itu pribadi. Harus kita menerima dia. Memang teladan iman itu orang tua bisa mengajarkan kepada anaknya untuk percaya kepada Yesus. Tapi untuk percaya Yesus harus keputusan kita. Katakan keputusan saya ikut Yesus. Setelah saya terima Yesus, padahal doanya sederhana. Tuhan Yesus, saya meminta Engkau masuk ke dalam hati saya. Ubahkanlah hidup saya. Selamatkanlah hidup saya, berikan saya masa depan yang indah, ampuni segala dosa saya. Kira-kira begitu doa menerima Tuhan Yesus. Dan setelah saya selesai acara itu, keluar dari ruangan itu, rasanya lega yang tak terkatakan. Rasanya ada sesuatu di pundak yang diangkat. Saya merasa plong. Wow, ini yang saya cari-cari. Gak ada barang, tidak ada posisi, tidak ada ketenaran, tidak ada satupun yang bisa isi hati kita selain Yesus Kristus Tuhan. Hanya Dia yang mengerti hasrat kita yang paling dalam. Ada banyak jebakan buat anak-anak muda. Dari pembacaan kita tadi ada banyak jebakan buat anak muda. Jebakan-jebakan tersebut adalah karena dia mendewakan sesuatu, dia bisa sangat terikat akan sesuatu, bisa juga pornografi. Tidak hidup dalam kekudusan, dia mencari sesuatu yang bisa memuaskan. Setiap kali dia melakukannya, dia merasa hampa, makin hampa. Tidak pernah jadi jawaban. Pornografi tidak pernah jadi jawaban bagi kita. Kita mencari kepuasan, setelah itu kosong lagi. Nangis lagi. Jebakan berikutnya adalah penyesalan. Anak muda itu lakukan dosa, menyesal. Lakukan dosa, menyesal. Lalu iblis berkata, gak apa-apa, lakukan dosa aja. Nanti Minggu minta ampun lagi. Sabtu ibadah, minta ampun sama Tuhan. Kan Tuhan itu Maha Kasih. Memang betul Tuhan itu mencintai. Waktu kita kembali, Tuhan akan membenarkan kita. Tuhan akan tolong kita untuk bangkit kembali. Dia Bapa yang baik memberi kesempatan. Tetapi oleh karena kita hidupnya muter-muter saja, menyesal, bertobat, menyesal, bertobat, menyesal, bertobat. Akhirnya berlalulah beberapa tahun atau belasan tahun yang terbuang sia-sia. Enggak jadi apa-apa, diterima sih jadi anak, tapi enggak menghasilkan sesuatu, sayang kan? Jadi itu jebakan, atau jebakan yang berikutnya adalah suka menyendiri, merasa bersalah, saya mau menyendiri Anak muda yang terjebak suka menyendiri ada sih. Ada orang yang enggak mau ketemu siapapun,
makan online aja, dikirim ke pintu rumahnya. Gak mau ketemu orang, di dalam kamarnya dia bisa melakukan aktivitas apapun, dihubungi siapapun gak mau dibalas, gak mau ada ke dalam komunitas. Ada anak-anak muda yang begitu, melarikan diri, mengasihani diri. Jebakan yang berikutnya adalah salahkan orang lain. Orang lain sih, karena orang lain saya begini, karena orang lain begini, karena papa mama cerai, saya begini. Beberapa waktu yang lalu saya berkhotbah menyampaikan firman Tuhan di Medan. Hari ini saya tinggal di Medan bersama dengan istri dan menggembalakan regional Sumatera. Belok sedikit, siapa yang dari Sumatera? Lambaikan tangannya. Aslinya dari Sumatera, Palembang, Jambi, Pekanbaru, Batam. Bisa lambaikan? Oke. Oh ada ya, calon gembala. Calon gembala nanti di Sumatera ya. Semua yang mengangkat tangan calon gembala. Kita akan melahirkan 50 gereja lokal di Sumatera ya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Nah di dalam khotbah itu kepada anak-anak muda, saya bercerita tentang zona nyaman. Tiba-tiba belok ke arah ada beberapa anak muda yang merasa hidupnya itu hancur karena perceraian orang tua. Oh ternyata memang setelah ibadah ada beberapa orang yang mengalami depresi karena perceraian orang tua. Lalu saya kuatkan melalui gembalanya, saya ingatkan untuk melayani mereka. Kuatkan, kita nggak bisa ubah apa yang terjadi. Kita nggak bisa mengubah apa yang sudah di belakang. Tapi kita bisa tetapkan apa yang akan kita jalani di depan. Amin. Katakan saya bisa. Katakan saya bukan korban. Katakan Tuhan mengurapi saya akan naik dan tidak turun. Nah, pertanyaan besarnya begini. Kalau Tuhan itu, Tuhan saja yang bisa mengisi hidup saya, hari ini saya sudah terima Yesus. Lalu gimana menjalaninya hari demi hari? Gaya hidupnya gimana? Saya menemukan beberapa poin. Yang pertama, supaya kita ini setiap hari mengalami kepenuhan dalam Yesus, supaya setiap hari kita ini merasakan Tuhan memuaskan hasratku. Yang pertama, di ayat yang pertama dikatakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jadi poin pertama adalah jaga lidah. Jaga lidah kita sebagai anak muda. Kita tidak diciptakan untuk jadi fans sesuatu atau orang lain. Kita diciptakan untuk menjadi penyembah Tuhan. Kita tidak diciptakan untuk jadi pengikut sesuatu atau seseorang. Kita diciptakan untuk menjadi penyembah Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dengan lidah kita memuji Tuhan. Anak muda itu harus jaga lidahnya. Jaga pergaulan juga. Kadangkala kita merasa bisa, kita merasa kuat saat ngumpul sama teman-teman yang kadangkala perkataan mereka nggak baik. Kita sih nggak ikut-ikutan, tapi lama-kelamaan kita terbiasa dengan perkataan-perkataan mereka yang nggak ada isinya. Saya pernah dengar satu bapak pindah kota dan ternyata rumahnya di sampingnya sungai. Sungainya baunya luar biasa, banyak tikus di sana. Bapak ini tersiksa, udah tutup pintu jendela, tetap baunya masuk ke rumahnya. Beberapa hari tersiksa, beberapa bulan kemudian bapak ini buka jendelanya, merentangkan tangan, tarik nafas sedalam-dalamnya. Dia seperti menghirup udara pegunungan, padahal masih sungai yang sama, rumah yang sama. Kenapa? Terbiasa. Ada banyak anak muda terbiasa. Dulu lihat orang atau dengar orang berkata-kata sesuatu yang gak baik, dia merasa risih. Tapi karena bergaul dengan orang-orang yang sama setiap hari, setiap waktu, jadi akhirnya biasa. Jadi anak-anak muda, Anda harus, AOG harus punya komunitas yang baik. CG adalah komunitas yang baik, amin. Katakan I love CG. Bilang kanan kiri, ke CG ya, ke CG ya. Oke, sekalipun mungkin ada yang masih online ya, kebanyakan masih online. Jadi harus punya kata-kata kita itu bisa, kata-kata yang baik kita juga bisa hilang. Karena sekeliling kita adalah orang-orang yang suka berkata-kata yang gak baik. Tapi saya percaya setiap AOG di sini diajari dengan firman Tuhan. Anda semua memiliki hamba-hamba Tuhan. Memiliki gembala yang mengajarkan apa yang baik kepada Anda. Kelihatan sih dari wajah-wajahnya, semuanya punya perkataan yang baik. Coba lirik kanan kiri, katakan, kelihatan dari wajah Anda. Kelihatan dari wajahmu, kamu suka ngomong yang baik. Amin, saya melihat dengan iman, amin. Ya. Nah, kata-kata itu harus dijaga.
Satu kali saya sedang menyembah Tuhan di rumah, waktu itu melayani masih sebagai gembala. Hari ini saya gembala di Medan, jadi gembala regional. Tapi sebelumnya saya gembala di Palembang, kota Empek-Empek, ya, yang kapal selamnya dimakan, di sana. Saya sedang menyembah Tuhan di satu ruangan, menyembah Tuhan dengan satu gitar, menyembah Tuhan. Saya suka gitar, suka main gitar walaupun gak ahli, tapi saya suka menyembah Tuhan pakai gitar, menyembah Tuhan. Setelah itu saya terganggu, masuk hadirat, sudah deep. Tiba-tiba terganggu, hilang hadirat Tuhannya. Ya, kira-kira begitu. Karena saya merasa terganggu karena gitarnya itu gitar tua, terus senarnya tuh sudah A di sini, udah beda dengan A yang di sini. Udah false. Terus itu pegangannya pun sudah ada lekukan-lekukannya. Jadi waktu menyembah Tuhan, saya merasa terganggu, kok false gitarnya ya. Udah diusahakan untuk dibenerin, tapi nggak bisa, tetap false. Lalu muncullah sebuah doa yang tidak biasa. Saya pernah berdoa sesuatu doa yang saya nggak mau ajarin sih, mentah-mentah. Tapi poinnya Anda tangkap spiritnya ya. Saya doanya begini, waktu itu Tuhan mengampuni doa saya. Karena Tuhan tahu isi hati saya. Saya doanya begini, saya berdoa, saya nggak terima saya menyembah raja segala raja, gitarnya nggak bagus. Tuhan itu kan raja segala raja, jadi saya harus menyembah Tuhan dengan gitar yang bagus. Saya perintahkan gitar yang terbaik di kota Palembang, saya perintahkan satu datang ke ruangan saya. Untung nggak ada gitar, ada kaki masuk lari. Masuk. Saya perintahkan datang ke ruangan saya mau pakai untuk menyembah raja segala raja. Besoknya saya sudah lupa doanya. Itu doa belum pernah sih saya doakan begitu. Setelah saya ke kantor, lagi ngantor, ada satu anak muda masuk membawa sebuah benda. Dari bentuknya, kayaknya sesuatu yang saya doakan. Dia bawa sebuah benda di dalam dus dan manggil nama saya, Komeksi, saya kemarin kebetulan lagi mau beli gitar di toko musik. Nah, waktu saya mau beli satu, saya teringat Komeksi suka gitar, jadi saya beliin. Nih, singkat ceritanya saya pulang, masuk ke ruang doa, penuh hadirat Tuhan. Belum masuk, belum nyembah, udah penuh air mata. Saya berkata, Tuhan kok sebegitunya ya mendengarkan doa saya. Lalu saya menyesal, kenapa saya nggak minta rumah orang ya? Lalu Tuhan berkata, dasar manusia. Terus saya mainkan itu ya, kalau gitar bagus memang itu rohani. Suaranya rohani, sering, itu rohani sekali, indah sekali. Gitarnya masih ada sampai sekarang. Saya belajar sesuatu. Kalau kita dari hati punya sebuah kerinduan, dan lidah kita memperkatakan apa yang benar, tujuan kita bukan untuk sesuatu yang meruntuhkan tapi membangun. Tuhan pasti berkati kita. Jadi anak muda gak boleh bangun pagi lalu mengutuki harinya. Bangun pagi, ya hari baru lagi. Bangun pagi, ya gak tahu apa yang kuhadapi hari ini. Ya online lagi. Bangun pagi, ya belajar lagi. Bangun pagi, gak tahu mau makan apa. Jangan gitu jadi anak muda. Setelah ini beli cermin yang besar, taruh di kamar. Setiap kali bangun pagi, benerin rambutnya. Lihat cermin. Lu diurapi Tuhan. Lalu ke toilet. Udah keluar lagi, lihat bayangannya. Wih, kamu keren banget. Jadi setiap hari harus begitu. Karena kita memperkatakan apa yang baik mengenai kita. Kata firman Tuhan, kita ini biji matanya. Dan Tuhan akan pakai kita akan naik dan tidak turun. Jadi kepala bukan ekor, kita adalah pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Jadi kita sendiri harus memperkatakan firman Tuhan. Ada banyak kejadian dalam hidup saya, sebagai orang yang melayani banyak tekanan juga. Mungkin dalam lingkungan Anda punya tekanan yang berbeda. Saya punya tekanan yang berbeda juga. Saya pernah melayani di Palembang dan waktu mau ibadah, ada sekelompok orang yang gak suka ibadah di sana. Gak suka ada gereja di situ. Jadi waktu ibadah, didatangi sama sekelompok orang. Wah, itu rasanya saya mau martir. Wah, mati saya di sini. Saya pasti mati. Mereka datang, mereka berkata, gak boleh ada tempat ibadah. Tidak boleh ada gereja di sini. Hari-hari sebelumnya, saya sudah menerima surat dari beberapa orang melarang ada gereja. Mereka berkata begini, jika tidak dilakukan kami tidak bertanggung jawab jika terjadi sesuatu. Nah, itu kan ancaman. Saya merasa
Tuhan, saya nggak mau melayani Tuhan lagi, saya pulang saja ke Manado. Saya orang Manado, ya. Orang Manado itu nggak bisa nyanyi. Dari dulu do-nya nggak ada, Manado. Ya. Semoga lucu ya. Tadi ngomong apa ya? Saya nangis di kamar, saya doa Tuhan, saya nggak pengalaman. Dulu saya sekolah teologi ya Tuhan. Nggak ada yang namanya diajari begini bagaimana menghadapi sekelompok orang itu. Nggak ada mata kuliahnya. Yang saya lakukan, saya cuma pegang Alkitabnya, semalam-malaman nggak tidur. Saya taruh di dada, saya berkata Tuhan, saya mau mati ya besok. Saya diancam loh, nggak boleh ada gereja, mereka akan menyerbu. Gimana Tuhan? Tekanannya luar biasa, turun 2 kilo berat badannya. Puji Tuhan. Saya pegang, saya berkata, Tuhan, saya berusaha memperkatakan firman. Saya buka Alkitab, saya baca kembali ayat-ayat hafalan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap hari, besar kesetiaannya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap hari. Besok pasti ada kekuatan baru, besok pasti ada kekuatan baru. Karena saya dipanggil akan disidang sama beberapa orang yang ada di sekitar gereja. Tuhan itu memberikan kekuatan kepada kita saat kita gunakan lidah kita dengan benar. Katakan saya bisa. Bilang kanan kiri, Anda pasti bisa. Tuhan mengurapimu. Perkatakan ya, lidah kita ini untuk sesuatu yang baik dan membangun. Ada teman dulu waktu di Surabaya, ada sahabat, bukan orang gereja Mawar Syaron ya, jadi nggak usah cari tahu siapa. Ada anak muda yang saya kenal, itu terburu-buru doanya, suka terburu-buru, jadi bisa salah kata-katanya. Doanya kadang-kala begini, Tuhan Yesus kami berdoa supaya waktu kami pergi kami kecelakaan di jalan. Oh Tuhan, salah Tuhan, kami berdoa supaya Engkau menyertai kami pergi dan kembali dengan selamat. Suka terburu-buru, doanya kata-katanya nggak teratur. Lebih baik pelan-pelan aja tapi jelas. Apa yang terjadi setelah doanya begitu? Memang kecelakaan. Setelah itu dia berkata, ampun Tuhan. Tapi memang pembawaannya suka cepat. Berikutnya doa lagi, salah lagi. Tuhan kami berdoa supaya kami kecelakaan di jalan. Oh maaf Tuhan, bukan, supaya Engkau menyelamatkan kami waktu pergi dan kembali. Kecelakaan lagi. Setiap kali dia doa, saya nggak mau ikut dia pergi. Karena kata-katanya itu cepat mengatakannya, mikir. Kemudian, mari kita hati-hati dengan lidah kita ya. Jangan apa-apa mati. Nggak bawa handphone, mati. Nggak bawa, lupa, mati. Nggak mati. Cuma lupa handphone nggak apa-apa, nanti pulang lagi, ambil lagi. Mati, kenapa? Lupa WA teman, nggak mati. Jangan gunakan lidah kita untuk sesuatu yang meruntuhkan. Gunakan lidah kita untuk membangun perkataan-perkataan yang memuaskan jiwa kita, hasrat kita yang di dalam ini. Jadi kalau lihat sesuatu, perkatakan yang baik. Tuhan, memang ada masalah, tapi Engkau pasti bisa tolong saya. Memang saya nggak sanggup, tapi Tuhan pasti sanggupkan saya. Lambaikan tangannya, katakan Tuhan sanggupkan saya. Amin ya. Saya berdoa suatu saat AOG di Surabaya, benar beberapa kali ibadah ruangannya nggak akan pernah cukup lagi. Karena ada orang-orang yang mempergunakan perkataannya lidahnya untuk membangun orang lain. Dan untuk dipakai Tuhan, untuk membangun dirinya juga. Jadi setelah ini beli cermin yang besar ya. Saya punya teman, cerminnya kecil sekali di toilet. Pernah nggak lihat cowok cerminnya itu sebesar handphone? Itu kalau ngaca tuh harus slow motion. Karena nggak utuh. Jangan, kalau nggak punya cermin sekecil itu buang. Beli cermin yang besar setinggi badan Anda. Setiap kali bangun berkata, aku diurapi Tuhan. Aku pasti bisa. Ditegur pemimpin nggak apa-apa, karena dia sayang saya. Aku pasti bisa. Saya mempraktekannya. Ini saya cerita di sini ya, ini sesuatu rahasia yang nggak jadi rahasia lagi. Saya di Palembang berdoa begini. Saya berkata, saya berdoa, saya jadi gembala, saya nggak terima saya dipakai biasa-biasa. Jadi setiap malam saya berdoa begitu. Ambil Alkitab dan saya berkata, saya nggak mau jadi jemaat 400 orang. Saya mau jadi jemaat 4.000 orang.
terjadi dalam nama Yesus, terjadi dalam nama Yesus. Saya harus sekali memberikan hidup saya, akan dipakai Tuhan besar. Dan saya mengulanginya setiap malam saya melakukannya. Singkat cerita, ketemu Ko Philip. Pastor Philip berkata, Maksi Gembala Regional Sumatera. Dari 400, Tuhan tambahin 01 beneran. Boom, jadi 4.000 yang digembalakan. Saya nggak berkata ini untuk sebuah kebanggaan menyombongkan diri. Tapi kalau kita pergunakan kata-kata kita, Tuhan melihat kesungguhan hati kita. Dan ada sesuatu yang dibangun karena kita mengucapkan kata-kata iman. Memang untuk sesuatu yang kita doakan kadang kala Tuhan belum jawab, nggak apa-apa, terserah Tuhan. Jawaban doa itu terserah Tuhan. Tapi kita tabur saja dengan iman kita. Kalau sesuatu yang kita tabur nggak membangun, Tuhan nggak akan jawab. Tapi jika itu mengenai CG Anda, mengenai komunitasmu yang akan dipakai Tuhan, perkatakan kata-kata iman. Tuhan mengurapi lidah kita. Ya. Yang kedua, jaga pikiran. Jaga pikiran kita. Ayat yang kedua berkata begini, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Supaya kita nggak lupa, ingat. Supaya nggak lupa, ingat. Jadi poin 2 adalah jaga pikiran. Pikiran kita harus jaga di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, kita kelola pikiran kita. Masukkan firman dalam pikiran kita. Jangan bangun langsung lihat berita-berita, apalagi yang suka bola ya. Cowok-cowok ya. Semalam gak nonton langsung lihat skornya. Semalam berapa ya? Ya MU kalah. Kemarin klasmennya nomor 1. Ya sekarang melorot. Pagi-pagi jangan langsung buka begitu. Isi dulu pikiran dengan firman. Amin. Saya juga suka. Saya Manchester United. Tapi sedih. Tapi saya gak mau bersyafaat untuk MU. Saya bersyafaat untuk Gereja Mawar Syaron. Saya dipanggil untuk itu. Tapi berharap MU menang sih. Tapi saya pergunakan pikiran saya hari-hari itu mengisi dengan firman. Pasti bisa. Tuhan kan yang utus. Tuhan yang akan memampukan. Saya nggak bisa, tapi Tuhan pasti yang mampukan. Berkhotbah di SCC, berkhotbah nanti ketemu Ko Philip gimana. Apalagi kemarin berkhotbah waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu kita ada di X Conference. Anda nggak akan percaya. Saya pemalu sekali, nggak mungkin ada di stage. Hari ini agak tersembunyi sih pakai ini. Jadi nggak terlalu malu. Kalau dibuka agak malu dikit. Anda nggak akan percaya orang yang berkhotbah di DX Conference yang 9.000 orang itu pemalunya minta ampun. Coba tanya Ko Yudi, dulu yang menggembalakan saya di Manado. Saya itu pemalunya itu stadium 4. Lihat Ko Yudi aja saya melarikan diri. Nggak mau lihat Ko Yudi. Padahal wajah Ko Yudi baik kan, lucu lagi. Kok bisa menakutkan waktu itu? Saya nggak mungkin ada di depan. Tapi setiap kali ada tantangan, kepercayaan saya berkata pasti bisa. Ya nggak apa-apa, nggak pengalaman, Tuhan yang mampukan. Nggak apa-apa, pasti bisa. Nggak apa-apa, pasti bisa. Tidak akan pernah ada yang membangun hidup kita kalau nggak dimulai dari kita yang membangun hidup kita. Kita harus berkata pasti bisa. Tuhan, Roh Kudus yang mampukan saya. Memang orang lain sepertinya nggak perhatikan saya. Tapi kan ada Roh Kudus dalam hati saya. Roh Kudus yang mengerti dan membuat saya bisa. Daud berkata, Tuhan yang melatih saya berperang. Tuhan yang membuat saya mampu melenturkan busur tembaga, kata firman Tuhan. Busur tembaga itu gak sembarang orang yang melenturkannya. Hanya orang-orang yang benar-benar kuat dan diurapi oleh Tuhan. Daud bisa karena Tuhan yang urapi. Jaga pikiran kita. Jaga pikiran kita. Kalau pikiran kita selalu bersama dengan Tuhan, kalau pikiran benar, hasilnya juga benar. Kebanyakan benar. Karena pikirannya sudah benar, mau melakukan apa yang baik. Setiap anak muda di tempat ini, milikilah pikiran Kristus. Bacalah Alkitab. Ini firman Tuhan yang hidup. Pasti menghibur kita waktu kita baca. Pasti menguatkan kita. Waktu sedih, baca firman Tuhan terhibur. Wow, Tuhan akan menguatkan saya ya. Tuhan pasti menolong saya ya. Kalau hamba-hamba Tuhan di tempat ini, di dalam Alkitab ditolong oleh Roh Kudus, saya juga bisa. Tuhan, Engkau Tuhan yang sama yang mengurapi mereka, Engkau juga Tuhan yang sama yang mengurapi saya. Pikiran harus benar. Semuanya harus tertuju kepada Tuhan. Jangan langsung curiga sama orang. Kadang-kala manusia itu kecenderungannya manusia itu kalau lihat seseorang langsung ingat kejahatannya. Kalau lihat seseorang, belajar ingat kebaikannya. Harus latih pikiran kita ingat. Karena dari 100 kebaikan, orang selalu ingat 1 kekurangan kita. Tapi anak-anak Tuhan itu harus belajar ingat apa yang baik mengenai orang, mengenai seseorang.
Ketika Anda lihat pemimpin Anda, ingat akan kelebihan-kelebihannya. Latih pikiran kita untuk menemukan sesuatu yang baik dalam hidup mereka. Latih pikiranmu untuk menemukan apa yang baik di dalam hidupmu juga. Jangan mengutuki diri sendiri dan berkata, saya kurang ini, kurang ini, kurang ini. Setiap orang punya kelebihan. Dan Tuhan akan pakai dengan cara Tuhan. Katakan menjaga pikiran. Kalau pikiran berubah, tindakan akan benar. Biasanya akan benar. Sekalipun ada kesalahan, nanti dibenarkan oleh Tuhan. Saya satu kali liburan ke kota Malang. Dan karena istri saya Arema, ya. Jadi pergi liburan di Malang. Dan kami jalan-jalan, makan rawon waktu itu ya. Setelah itu istri saya berkata, ayo kita ke toko itu, toko kue. Itu toko kue, maaf ya, dari tampilannya bukan toko kue yang kekinian. Itu toko kue yang sudah lama, kelihatan sih dari bangunannya ya. Saya berkata nggak usah ke situ, kita ke mall saja. Istri saya berkata, itu toko kue biasanya dulu papa gendong saya beli roti dan kue di situ. Langsung berubah pikiran saya, wow itu tempat penuh kenangan. Saya langsung berkata ayo kita ke situ. Tanyakan berapa harganya, harga rukonya juga sekalian. Saya beli rukonya, karena di situ ada kenangan papa dan dia. Bercanda sih, saya nggak beli. Nggak ada uangnya, nggak ada kepentingan juga beli tokonya. Maksud saya begini, ketika istri saya berkata di situ papa saya biasanya gendong saya pergi beli roti. Saya langsung merasa belas kasihannya tinggi. Pikiran saya berubah. Saya berkata, wow, tempat itu penuh kenangan ya. Jadi kalau gitu kita ayo pergi ke sana, nggak usah ke mall, ke sana saja. Beli sebanyak-banyaknya yang kamu mau. Kalau pikiran berubah, kita akan lurus jalannya. Pikiran Kristus akan lurus jalannya. Kalau kita memikirkan yang baik, cari yang baik, bukan berarti yang salah kita benarkan, gak apa-apa, berbuat dosa saja, yang penting ada kebaikan di situ. Gak ada dosa kebaikan di dalamnya. Artinya gini, kalau ketemu sebuah situasi yang sulit, mencoba memikirkan menurut Tuhan, menurut cara Tuhan gimana ya tanganinya. Dari orang-orang sederhana begini saya bisa belajar apa ya? Orang-orang begini kelihatannya biasa-biasa, tapi mereka punya pengurapan apa ya? Kelebihan apa ya? Saya bisa belajar apa dari mereka? Jadi langsung jangan ada penghakiman. Lihat seseorang langsung menghakimi. Gak boleh ada di AOG, Gereja Mawar Sharon. Yang ada adalah pikiran benar, pikiran Kristus. Menjaga pikiran supaya tidak terjebak di dalam pikiran-pikiran yang tidak benar. Ingatlah, jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Saya tahu ada di antara Anda hari ini yang mungkin Tuhan pernah menyembuhkan Anda dari satu penyakit yang kata orang gak bisa sembuh, kata dokter gak bisa sembuh. Tapi hari ini Anda sehat dan ada di sini. Jangan lupakan kebaikan Tuhan itu. Mungkin ada beberapa di antara Anda yang diselamatkan Tuhan dari pernah kecelakaan. Kalau lihat dari hasil dari tabrakan itu mobilnya hancur, gak mungkin selamat. Tapi dengan cara yang ajaib Anda ada di tempat ini hari ini. Dan masih bisa melayani Tuhan. Jangan lupakan itu. Masakan pertolongan Tuhan yang banyak di masa lalu. Hanya karena satu pergumulan hari ini, kita lupa semuanya. Tuhan pernah menolong kita dulu, bukan untuk meninggalkan kita sekarang. Tuhan pasti tolong kita juga. Tuhan selalu mengingatkan, jangan lupa kebaikan Tuhan. Ingatlah segala kebaikannya. Ingatan akan kebaikan Tuhan menyanggupkan kita untuk maju. Tuhan dulu pernah tolong saya, pasti bisa. Tuhan pernah tolong saya, pasti bisa. Bangsa Israel waktu menyeberangi sungai Yordan, Tuhan memerintahkan kepada Yosua, setelah kamu menyeberang, masing-masing suku ambil satu batu, tumpukkan di Gilgal namanya. Tumpukkan di situ. Jadi ada 12 batu di situ, dan Tuhan menamai itu batu peringatan. Batu peringatan supaya setiap kali mereka lihat batu itu, mereka ingat Tuhanlah yang tolong mereka menyeberang. Supaya mereka gak lupa Tuhan dan kebaikannya. Bahkan Tuhan berkata supaya nanti kalau anak-anak kamu tanya, apa arti dari 12 batu ini? Orang-orang tua harus beritahu kepada anak-anaknya bahwa batu-batu ini menceritakan Tuhan telah menyeberangkan kita. Walaupun arus sungai Yordan itu sedemikian rupa, tapi Tuhan membuatnya jadi seperti bendungan dan kita bisa jalan di tempat yang kering. Jadi supaya kita ini selalu ingat Tuhan pernah tolong kita. Itu yang dimaksudkan dengan 12 batu peringatan.
Ada banyak peringatan-peringatan dalam hidup kita. Batu-batu iman itu harus disusun. Tuhan pernah tolong kita tentang sesuatu, Tuhan mungkin pernah tolong seseorang selesai kuliah. Walaupun papa mama kesulitan keuangan, entah kenapa bisa lulus. Jangan lupakan itu semua, karena manusia itu suka sekali lupa kalau Tuhan pernah tolong. Jadi jaga pikiran kita dengan selalu mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Filipi 4 ayat 8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Katakan mulai hari ini saya akan berpikir apa yang benar. Yang terakhir adalah jaga hati. Ayat 3 berkata begini. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Tuhan saja sudah ampuni kita. Kadangkala ada satu pribadi yang tidak pernah mengampuni diri kita, yaitu diri kita sendiri. Tuhan sudah mengampuni kita, tapi setiap kali ke gereja merasa tertuduh. Tuhan sudah terima kita, tapi hidup kita seperti tawanan tiap hari. Seperti orang yang gak berharga. Ke gereja gini, Shalom. Jangan, kata Pastor Philip, kalau ke gereja itu harus seperti bangsawan. Jadi kalau Shalom harus begini, Shalom. God bless you. Saya belajar sih, saya dulu mindernya minta ampun, saya belajar dari Pastor Philip. Jadi sekarang kalau Shalom, Shalom. Katanya harus jadi bangsawan semuanya. Katakan saya bangsawan Tuhan. Saya bangga ke gereja. Saya dipakai Tuhan besar. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Ia mengampuni segala kesalahanmu. Kita jangan gak mengampuni diri sendiri. Selalu tertuduh. Dalam bahasa aslinya Alkitab, gak usah cari tahu, percaya saja. Saya yang menyelidikinya, mau cari tahu juga gak apa-apa sih. Bahasa Tuhan, dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu itu bahasanya itu seperti Tuhan berkata setiap kutuk keturunan itu akan dipatahkan oleh Tuhan. Gak akan sampai ke kamu. Jadi anak-anak muda itu kalau Anda mengalami sesuatu, Anda jangan tunjuk orang tua. Papa sih, mama sih, coba dulu gak begini. Kita pasti begini sekarang. Papa mama sih, akong sih. Atau kalau orang Medan berkata, keluarga Batak berkata, opung sih. Selalu nunjuknya ke orang tua, selalu salahkannya ke orang tua. Saya begini ya karena papa mama. Saya begini karena ya memang keluarga saya mengambil keputusan yang salah. Anak muda gereja Mawar Syaron gak boleh tunjuk ke atas. Gak boleh tunjuk ke orang tua. Kita benar-benar harus tahu Tuhan bisa buat kita jadi baru. Asalkan kita bertobat, terima Yesus dalam hati kita. Dan membuka hati untuk Tuhan tuntun dengan firman-Nya. Kita ini bisa dipakai oleh Tuhan. Apapun kesalahan dari nenek moyang kita, Tuhan bisa buat kita dengan cara yang baru. Tuhan bisa pakai kita dengan cara yang baru. Dengan pengalaman-pengalaman yang baru. Tuhan itu hobinya bukan daur ulang. Kalau manusia ketemu sampah didaur ulang. Kalau dunia ini cuma bisa daur ulang. Kalau Tuhan lebih hebat. Kita ini kata firman Tuhan diciptakan jadi baru. New creation. Kalau dunia cuma daur ulang. Kalau Tuhan jadi baru. Lebih hebat mana? Sedangkan sampah di dunia ini bisa jadi berharga. Apalagi orang-orang yang dalam Tuhan. Sekalipun masa lalunya, sekalipun orang tuanya melakukan sesuatu. Asalkan hari ini dia percaya Yesus diurapi Roh Kudus. Dia adalah ciptaan baru. Tuhan Yesus itu hobinya menjadikan baru. Tuhan itu mencintai kita. Kita nggak boleh menghakimi yang sebelumnya. Lepaskan pengampunan kepada orang tua ya. Hari ini nggak boleh bawa-bawa papa mama lagi namanya menyalahkan mereka. Hari ini harus doa, Tuhan saya sebagaimana saya ada pasti bisa dipakai Tuhan. Apapun kesalahan orang tua saya dulu, saya sudah ampuni. Bahkan Tuhan tolong mereka juga supaya mereka suatu saat ke gereja dan percaya Tuhan. Saya nggak mau hakimi mereka. Saya nggak mau tuduh-tuduh mereka. Saya mau hari ini saya bersyafaat bagi mereka. Cerita terakhir untuk menginspirasi setiap kita. Ada seorang anak muda di Jambi. Dia sangat kesal, marah, benci sama papanya. Karena papanya itu suka pukul, kekerasan ya. Kalau pukul itu sangat menyakitkan dan itu bisa kayunya patah-patah gitu ya. Papanya bisa melampiaskan amarahnya. Jadi pria anak muda ini, anak cowok ini berkata, tahun depan saya lulus SMA,
saya akan kuliah ke Jakarta. Saya nggak akan pernah pulang. Saya cuma akan telepon mama saja. Papa saya nggak mau tahu. Apapun yang terjadi, maaf ya, meninggal pun saya nggak mau tahu. Jadi dia merasa merdeka. Kalau pergi dari kotanya Jambi, pergi ke Jakarta. Waktu dia ke Jakarta dan kuliah, ternyata ketemu sebuah komunitas rohani. Lalu di retreat itu diajarkan mengenai pengampunan. Dan dia dijamah oleh Tuhan. Dan dia tahu benci kepada orang tua nggak boleh. Justru itu tidak akan membuat dia berkembang. Dia seperti hidup dalam penjara. Kemana-mana benci orang tua, benci papa, benci papa. Dan dia kemudian memutuskan, kalau tidak salah waktu Cynthia pulang ke Jambi. Dan dia berkata, kira-kira begini kalimatnya. Pak, ada waktu saya mau bicara. Nah, keluarga Chinese, kalau sudah ngomong gitu ke papa, papanya biasanya curiga, ini sebentar lagi kayaknya dipanggil Tuhan anak saya. Ada tanda-tanda gimana gitu ya. Baru kali ini minta waktu untuk bicara. Pak, ada waktu untuk bicara. Oh boleh. Lalu ketika mereka berdua, papa dan anak ini berjumpa, dia cerita, dia semua keluh kesahnya, dengan air mata dia cerita semua kebenciannya sama papanya. Dan dia berkata, tapi Tuhan Yesus minta saya mengampuni papa. Papanya nangis, dia juga nangis. Terharu, suasananya begitu penuh haru. Mereka saling mengampuni dan sebagainya. Terjadi pemulihan. Kemudian setelah beberapa waktu, mamanya cerita sama anaknya. Tahu nggak, kalau papa kamu dulu waktu masih kecil, akong kamu kalau pukul papa, itu bukan hanya dipukul patah-patah kayunya. Bukan hanya itu. Diikat dan dijemur di luar, nggak boleh dikasih minum, diterik yang luar biasa seharian. Tambah terharu dia, oh ternyata yang saya alami nggak seperti yang papa saya alami. Bukan berarti membenarkan apa yang salah ya, tapi kadangkala kita menghakimi orang tua, kita nggak tahu penderitaan mereka juga. Dulu mereka bayar harganya luar biasa dan mereka belum percaya Tuhan, tidak ada yang tuntun mereka. Kadangkala kita tuntut mereka, padahal mereka dulu mengalami penderitaan yang luar biasa. Jadi kita mencoba untuk mengerti mereka, ampuni orang tua kita. Dengan mengampuni ada hati yang dipuaskan. Nggak bisa dijelaskan dengan beli barang mewah apapun. Nggak bisa menjelaskan, nggak bisa disandingkan dengan perasaan. Sebuah kelegaan kalau kita mengampuni. Ada rasa haru dalam hati. Jaga perkataanmu, jaga pikiranmu, jaga hatimu. Maka kita akan mengalami yang namanya hasrat kita dipuaskan. Sehingga kita nggak akan mudah dan nggak boleh jatuh lagi di dalam ketidakkudusan. Karena apa yang kita lakukan kalau kita masuk ke area situ, kita makin hancur. Bukan itu sih yang kita cari. Yang kita cari adalah Tuhan Yesus ada dalam hidup kita. Pemakaian Tuhan, damai sejahtera Tuhan itu yang penting dalam hati kita. Katakan, Tuhan memuaskan hasratku dengan kebaikan.